Sampai di SMP, SMA masih juga berkata pengen jadi guru, cuma belum tahu guru apa. Ujian nasional ibu mendapatkan nilai tertinggi itu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Cantik, terus pinter, cara ngajarnya juga kreatif, unik, asik, dan gak monoton. Jadi Halo semuanya, welcome back to Expose episode kelima. Sebelumnya kenalin, namaku Lauren, dan pada episode baru kali ini kita dengan topik yang muda yang mengajar. Dan tentunya kita kedatangan bintang tamu yang kisahnya cukup inspiratif, dan beliau ini merupakan salah satu guru muda di Smakusda. Dan ya, kenalin Ibu Putri Sion Sinaga. Selamat siang Ibu. Selamat siang Lauren. Gimana nih kabarnya Ibu? Sangat luar biasa, sangat sehat. Lauren gimana kabarnya? Baik Bu. Puji Tuhan. Nah, Ibu ini kan merupakan salah satu guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA Katolik Untung Suropati. Nah, kalau boleh tahu, Ibu ini sebelumnya sempat ngambil kuliah di mana, di jurusan apa, dan angkatan berapa nih? Oke. Agak gugup nih ya. Oke. Baik, saya Ibu Sion. Saya sekarang sedang mengampu pelajaran bahasa Indonesia, mengajar di kelas 10 dan kelas 11 IPA. Kalau ditanya masalah kuliah, saya dulu mengambil Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jelas ya, titlenya adalah keguruan, jurusannya Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Saya masuk di angkatan 2016, lulusnya 2020. Nah, kalau boleh tahu, Ibu ini kan ngambil jurusan keguruan. Ya. Dan itu kan pasti ada alasan-alasan tersendiri Ibu ngambil jurusan itu. Kalau boleh tahu, Ibu ini ngambil jurusan itu merupakan dari faktor Ibu diri sendiri atau faktor orang lain? Oke, saya suka nih pertanyaannya Lauren. Motivasi terbesar saya adalah saat itu memang saya sekolah di SD dulu nih ya. Agak panjang nih, jadi cerpen nih. Gimana? Ya, It's okay ya? Oke. Saya SD di SD Pelita Kasih namanya, SD swasta Kristen waktu itu. Lalu ada wali kelas saya bernama Ibu Yuni. Nah, beliau ini adalah sosok yang the best dari segi pengajarannya, baik, cantik juga, dan keren lah pada saat itu. Terus saya berkata pada diri saya, ini keren nih guru ini. Akhirnya ketika ditanyakan oleh orang lain, mau jadi apa? Jadi guru. Kenapa? Dari Bu Yuni tadi, sosok dari Bu Yuni tadi. Berlanjut nih, sampai di SMP, SMA, masih juga berkata pengen jadi guru, cuma belum tahu guru apa. Lalu, ketika ujian nasional ibu mendapatkan nilai tertinggi itu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, yang pertama adalah bahasa Indonesia. Jadi, ya sudah, akhirnya ibu bertekad untuk mengambil keguruan di bidang bahasa Indonesia. Dan kebetulan juga nih, guru SMA ibu waktu itu sama dengan Bu Yuni ini. Cantik, terus pinter, cara ngajarnya juga kreatif, unik, asik, dan gak monoton. Jadi ibu, gimana ya, motivasi kedua adalah Ibu Maria tadi yang jadi guru SMA tadi. Jadi akhirnya gitu deh, sampai sekarang puji Tuhan ngikut dari lulusannya menjadi guru bahasa Indonesia gitu loh Ren singkatnya. Baik, cukup menarik ya. Dan Ibu ini kan berarti ngambil jurusan itu karena terinspirasi dari seseorang. Ya, dari seseorang dan tanpa paksaan dari orang tua. Nah, Ibu sebelumnya kan ngambil jurusan itu sampai akhirnya sekarang ini jadi guru bahasa Indonesia. Itu sebelumnya Ibu ada pengalaman mengajar atau enggak? Oke, pengalaman mengajar. Jujur saya fresh graduate langsung ditempatkan di sini. Artinya satu hal yang saya syukuri adalah ketika saya sudah lulus, saya langsung mendapat jebol lah istilahnya lamarannya. Ditempatkan langsung di SMA. Kalau ditanya pengalaman, otomatis belum pernah kecuali saat magang saat saya masih kuliah. Itu pun magangnya hanya 1-2 bulan mengajarnya, gitu.
Nah, berarti kan Ibu pertama kali jadi guru dan langsung di SMA Katolik Untung Suropati. Yes, benar sekali. Ibu boleh cerita pengalaman-pengalaman jadi guru selama di SMA Untung Suropati ini mungkin? Ini pengalaman sedih dan senang ya? Ya. Oke, pengalamannya yang pasti ketika saya masuk ke sini sudah PJJ ya. Sudah langsung Zoom aja gitu. Pengalaman pertama adalah ya pasti bingung dalam artian saya pertama kali ngajar nih langsung ketemu dengan murid SMA yang tidak jauh berbeda umurnya dengan saya. Jadi saya harus mengatur waktu, memanage bagaimana sih berhadapan dengan mereka. Pengalamannya adalah ketika PJJ ya gimana ya? Yang pasti ada Jenuh. senangnya. Iya. Jenuh pasti ada jenuhnya. Kenapa? Pertama kali masuk sudah PJJ, tapi it's okay, nggak apa-apa, yang penting saya bisa bertemu dengan anak-anak Sampai sekarang ini. ya, sampai sekarang Ya. Dan Ibu ini kan berarti kan jadi guru kan di masa yang PJJ pasti berat. Terutama kan di kondisi-kondisi sampai sekarang ini. Meskipun sekarang ini udah ganti metode pelajaran dengan metode tatap muka langsung. Itu kan Ibu sebagai guru muda menyikapin itu kan pasti ada tantangan tersendiri. Terus juga Ibu kan otomatis jadi seorang guru rantau kan dari Ya. Bengkulu sampai ke sini. Itu Ibu boleh ceritain nggak pengalaman dari sebagai anak rantau dulu? Oke. Pengalaman jadi anak rantau ya. Oke, saya pertama kali juga nih merantau. Pertama kali ngerantau langsung jauh ke Surabaya. Tapi saya langsung berpikir, oh ini jalan dari Tuhan, dinikmati dan dijalani. Pengalaman jadi anak rantau ya, mungkin orang-orang ada kesan takut ya. Kalau saya bukan takut sih, lebih kepada khawatir aja gimana nanti ke depan gitu. Tapi dalam artian bukan saya mau menyerah. Karena jujur saya di Surabaya tidak punya keluarga satupun. Jadi ya gimana ya? Senang sedih ya dinikmati aja Lauren, gimana ya, pokoknya gitu deh. That it flow. Ya. Nah, Ibu kan berarti kan itu penuh tantangan banget kan jadi anak rantau, Ya. ngadepin masalah-masalah. Terutama Ibu juga berprofesi sebagai guru. Dan itu pasti ada tantangan tersendiri kayak jadi guru itu kan harus pintar gimana caranya buat ciptain suasana belajar yang kondusif, yang nyaman, yang menarik, terutama buat anak-anak SMA. Itu gimana caranya Ibu ngadepin tantangan-tantangan itu sebagai guru muda? Oke, tantangan untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif, kreatif, dan lain sebagainya. Yang pasti apa ya? Pertama, saya juga belajar dari guru-guru yang sudah senior di saya, daripada saya di sekolah ini. Bertanya, lalu googling pembelajaran yang kreatif itu seperti apa sih? Karena saya juga guru muda ya, paling tidak punya perbedaan dengan guru-guru mungkin yang umurnya jauh lebih senior daripada saya, seperti itu. Kalau tantangan ya pasti kadang krik-krik di kelas, kadang juga sekali ketawa ya ketawa semua. Ya gitu deh. Kamu sudah pernah kan? Ya, tapi seru kok. Ujian ini seru ngajarnya. Bisa aja kamu. Nah, Ibu kan berarti kan ngadepin itu penuh tantangan, penuh rintangan buat ngadepin anak-anak SMA yang labil-labilnya. Yes. Itu Ibu kan pasti ada kesan tersendiri, terutama buat anak-anak SMA Katolik Untung Suropati. Itu kesan Ibu kepada mereka? Kesannya yang pertama adalah bangga. Dalam artian kenapa? Pertama kali ketemu pas PTM ya, apalagi ya, mereka orang-orangnya kalian itu anak-anak yang santun. Itu dulu deh paling pertama. Punya karakter dalam artian kalau kalian bertemu dengan orang tua, apalagi guru-guru, punya tata krama. Kesannya adalah yang pertama bangga dulu. Dari segi karakter anak-anak SMA Untung Suropati itu, saya salut dengan kesopanannya ketika bertemu dengan gurunya dulu deh, paling utama di sekolah. Gitu. Bangga. Bangga. Ya.
Terus kan dilihat-lihat itu Bu Sion selain jadi guru mata pelajaran bahasa Indonesia, saya lihat-lihat juga ibu itu sering muncul sebagai MC di setiap acara-acara sekolah. Itu ibu jadi MC itu pengalaman pertama kali di Smakusda ini atau sebelumnya emang pernah jadi MC? Oke. Jadi MC. Kalau MC di acara apa di sekolah seperti ini kan formal ya kesannya ya. Iya. Pertama kali kalau untuk di sekolah. Tapi kalau untuk jadi MC yang lain seperti MC ketika perayaan Natal, lalu perayaan-perayaan pesta-pesta pernikahan dan lain sebagainya sudah pernah. Tapi untuk di bagian sekolah itu ya ini the first time. Keren. Ibu mungkin boleh bagi tips and triknya buat para pendengar, karena kan jadi MC itu nggak mudah. Terutama ibu juga jadi guru, karena guru itu belum tentu bisa jadi MC. Mungkin ibu bisa bagi tips and triknya. Oke, kalau diminta tips and trick juga sepertinya saya belum yang terlalu paham ya. Saya juga masih belajar, tapi yang saya pahami adalah yang pertama percaya diri dulu. Percaya diri. Kalau sudah pede, ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Benar. Percaya diri. Lalu persiapkan materi apa yang mau disampaikan. Percaya diri, persiapkan materi, fisik dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, penampilan juga harus oke tentunya. Sehingga penonton juga tertarik dengan penampilan kita. Gitu sih. Itu sih yang paling utama yang bisa saya share ke penonton. Terkece. Benar. Gak terasa udah di penghujung waktu. Ibu Sion, kita kulas balik kenai kisah-kisahnya yang sangat inspiratif tentunya. Mungkin Ibu Sion bisa sampein ke para pendengar tentang mengenai pentingnya buat belajar bahasa Indonesia. Waduh, ini langsung to the point ya, belajar bahasa Indonesia. Apa ya? Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan kita. Di luar bahasa ibu ya. Iya. Ya, yang pasti nikmati, lalu kuasai, cintai, dan lakukanlah bahasa Indonesia itu sesuai dengan tempatnya di mana sih gitu. Karena memang tidak semua tempat kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, ya, tapi sesuai dengan tempatnya. Itulah yang dibilang bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, gitu. Ya benar banget, bahasa Indonesia itu merupakan salah satu bahasa yang penting meskipun nggak digunain di semua tempat, semua negara, tapi itu merupakan identitas kita. Ya, benar sekali Lauren. Nah, sekian dari podcast ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mungkin jangan lupa juga buat follow IG Expose Smakusda. See you on next episode. Bye-bye.